Apa yang dilakukan kusir ini? Jangan-jangan dia ingin Yao Liang. Mati menggantikannya. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Lindungi Nona. Kau baik-baik saja? Sudah aman? Kau ini. Aku hanya seorang pengembara tanpa nama di dunia persilatan. Kalau begitu, kenapa kau menyelamatkanku? Karena sebuah janji. Janji? Aku bisa mengabulkan 3 permintaanmu. Kalau begitu, aku ingin kau datang ke pesta ulang tahunku. Baik. Tapi sebelum aku datang besok, aku akan memberimu pertunjukan kembang api sebagai hadiah ulang tahunmu. Janji ya. Janji. Kakak kusir. Maaf, sudah membuatmu menunggu lama. Nona, apa yang kau katakan? Menunggumu itu sudah seharusnya. Oh, ya, setelah besok, kau tidak perlu lagi menjadi kusirku. Karena aku akan menikah. Kau tidak mau? Tidak mau pun, apa yang bisa kulakukan? Ayahku adalah Tuan Kota Yang. Sekarang, pasukan-pasukan Beimang bergerak ke selatan. Ayah ingin mengadakan kontes bela diri pernikahan untukku. Mencari pemuda dari keluarga terpandang untuk membantunya menjaga kota. Apa kau punya orang yang kau suka? Ada. Hanya saja, aku tidak tahu. Apakah dia akan datang besok? Dia akan datang. Benarkah? Dasar kusir bau! Jauhi Nona kami. Ingat posisimu. Nona! Maaf ya, kakak kusir. Jangan marah. Nona! Kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Anyan, janji 10 tahun itu akan segera tiba. Tenang saja. Kali ini, aku tidak akan membiarkan Sinner mengalami nasib yang sama sepertimu. Wu Feng! Jangan balas dendam untukku. Aku hanya punya satu keinginan. Adikku, Tolong aku. lindungi dia baik-baik. Anyan. Anyan. Sina. Kenapa murung begitu? Besok kan hari bahagiamu. Seharusnya kau senang kan? Kakak Yaner, menurutmu, kakak tanpa nama akan datang ke pesta ulang tahunku? Maksudmu pengembara itu? Untuk apa dia datang? Orang seperti dia, mungkin bahkan tidak bisa masuk ke pesta pembuka kan? Itu kembang api. Itu kembang api. Kakak Yaner, lihatlah. Aku tahu, kakak pasti akan datang. Kalau dia datang pun, lalu kenapa? Dia hanya seorang pengembara. Mungkinkah dia bisa mengalahkan semua pahlawan di dunia?
Anya, dia sama sepertimu. Juga suka melihat kembang api. Ini, mungkinkah ini? Pedang Wuhen yang legendaris? Benar, ini adalah pedang Wuhen. Pedang Wuhen? Benarkah? 10 tahun. Dia tidak pernah muncul lagi. Tapi pedang Wuhen ini mengingatkan kita semua bahwa dia benar-benar ada. Kenapa kakak tanpa nama tidak datang? Salam, Tuan Li. Terima kasih atas kehadiran para pahlawan sekalian. Silakan. Oke, ayo. Silakan. Ayo, ayo, ayo. Semuanya, apa kabar? Salam, Tuan Li. Kakak, hari ini, jika kakak bisa jadi juara dan menikahi Li Xin, kakak bisa jadi jenderal pelopor kota Yang dan jadi tuan kota yang di masa depan. Kesempatan ini langka. Kakak harus memanfaatkannya. Yander, tenang saja. Jika menghadapi seluruh dunia persilatan, aku tidak berani bilang pasti menang. Tapi sekarang, selain beberapa ketua sekte, pedang Qingxuang di tanganku ini belum ada tandingannya. Saat ini, pasukan Peimang semakin merajalela. Pasukan mereka bergerak ke selatan, mengincar kota yang kita. Untuk itu, saya, Li, mengadakan kontes bela diri pernikahan ini. Bertepatan dengan ulang tahun putriku, mengadakan kontes bela diri pernikahan untuk memilih menantu yang baik dan juga memilih jenderal perintis. Bagus, bagus, bagus. Ini bagus. Tuan Li, menurutku ini tidak perlu. Hari ini, siapa yang berani melawanku? Bukankah itu tuan mudamu dari keluargamu? Minggir, Biarkan dia naik panggung dan bertahan. Siapa lagi yang berani menantangnya? minggir. Kenapa kamu mendorong-dorong? Seorang kusir. Apa kamu ingin naik panggung dan menantang? Kamu seorang kusir. Apa kamu ingin naik panggung dan menantang? Kupikir siapa? Bukankah ini kusir keluarga Li yang sudah belasan tahun? Kusir? Kusir? Kenapa kamu tidak memberi makan kuda? Malah datang ke sini ikut campur? Tuan mudamu terlalu sombong ya. Aku akan melawanmu. Hanya kamu. Energi pedang berwujud. Mu Changqing semuda ini sudah mencapai tingkat energi pedang berwujud. Masa depannya tak terbatas. Energi pedang berwujud. Hebat sekali. Lebih dari sekadar hebat. Di dunia saat ini, orang yang bisa energi pedang berwujud sangat langka. Apalagi di usia semuda ini, itu bahkan bisa dihitung jari. Dia lumayan bagus, tapi ilmu pedangnya biasa-biasa saja. Astaga! Anak muda, kamu cuma seorang kusir. Apa yang kamu tahu soal ilmu pedang? Apa kamu pantas menilainya? Di dunia saat ini, selain pendekar pedang Wuhen dulu, tidak ada yang bisa menandingi Mu Changqing. Pendekar pedang Wuhan. Betul. Dia dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia persilatan. Sayangnya, 10 tahun lalu, setelah perang besar di gerbang kota itu, dan setelah nona sulung keluarga Li meninggal, saudaraku menghilang tanpa jejak. Saudaramu? Benar. Dia adalah saudara angkatku. Konon, ilmu pedangnya sudah mencapai tingkat manusia dan pedang bersatu. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Anak muda, sekarang kamu takut kan? Kalau kau tahu diri, hormati aku sedikit. Awas,
aku akan panggil saudaraku untuk menebasmu. Benarkah? Ya, Bagus. Memang pantas saja keluargamu. Lisin, kau tinggal tunggu saja menikah ke keluargamu. Lihatlah seluruh dunia ini, belum ada yang bisa mengalahkan kakakku. Ada lagi. Ini, tuan mudamu sudah di atas panggung. Siapa yang berani naik sekarang? Aku datang. Kalau begitu, kalian semua naik saja. Siapa yang bisa mengalahkannya? Semua petarung generasi muda di bawah tangannya. Tidak ada yang bertahan lebih dari 10 jurus. Siapa yang bisa mengalahkannya? Semua petarung generasi muda di bawah tangannya. Tidak ada yang bertahan lebih dari 10 jurus. Sepertinya hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan Mu Changqing. Kalian setuju kan? betul sekali. Sepertinya. Mu Changqing hari ini akan jadi juara. Seharusnya tidak ada yang berani menantang kakakku lagi, kan? Silakan umumkan hasilnya. Bagus. Bagus sekali. Sina, nanti kita akan jadi keluarga. Kakak tanpa nama, kamu di mana sebenarnya? Lihat. Nona Ali melihat ke arahku kan? Benarkah? Tentu saja. Menurutmu, Apa aku harus naik dan bertarung dengan si Mu Changqing itu? Siapa tahu kalau aku mengalahkannya, aku bisa mendapatkan gadis cantik itu. bagus. Kenapa tidak kamu coba saja? Bagaimana kalau aku pikir-pikir lagi saja, ya? Tunggu. Kenapa kalian semua melihatku? Bukan aku. Dia yang bilang. Biarkan aku mencoba. Kakak kusir. Kakak kusir. Astaga, saudaraku. Siapa yang memberimu keberanian? Bukan begitu. Seorang kusir berani naik ke panggung. Dia gila ya. Menurutku juga dia gila. Benar-benar gila. Siapa kau? Aku. Hanya seorang kusir kecil dari keluarga Li. Dasar kusir bau. Kau tahu ini acara apa? Apa kusir sepertimu boleh naik ke panggung? Seorang kusir. Seorang kusir berani naik ke panggung, mencari perhatian. Bahkan kami tidak bisa menandinginya. Dia seorang pengurus kuda. Apa dia ingin menunjukkan cara mati kepada semua orang? Betul sekali. Saudaraku, sudahlah. Jangan bercanda. Cepat turun. Mu Changqing akan membunuhmu. Turun dari panggung sekarang. Kau bahkan tidak pantas menantangku. Sebelum aku menghunus pedangku, pergi. Kenapa? Apa Tuan Li punya aturan bahwa kusir tidak boleh menantang? Tidak ada aturan seperti itu. Hari ini terbuka untuk semua pendekar. Siapapun yang percaya diri boleh menantang. Berarti kau takut padaku? Aku takut padamu? Bocah, kurang ajar. Karena kau mencari mati, maka aku akan memberimu kesempatan itu. Kakak kusir, jangan. Singa, menurutku kau terlalu memberinya muka. Membuatnya lupa diri. Berani-beraninya menantang kakakku. Kali ini, dia pasti mati. Sungguh konyol. Seorang kusir berani menantang tuan mudamu? Menurut kalian, berapa jurus dia akan mati di tangan tuan mudamu? Aku bertaruh 1 jurus. Tidak lebih dari 3 jurus, dia pasti kalah. Mana pedangmu? Untuk melawanmu, aku tidak butuh pedang. Sombong. Apa? Dia bahkan tidak punya pedang. Ingin mengalahkan tuan mudamu dengan tangan kosong? Itu hanya angan-angan. Saudaraku, lebih baik kau turun saja. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kalau tidak bisa, jika kau tidak punya pedang, Aku pinjamkan satu ya. Kalau kau ingin mati, baiklah, aku akan mewujudkannya.
Kalau kau ingin mati, baiklah, aku akan mewujudkannya. Lambat. Terlalu lambat. Inikah kekuatan tuan mudamu? Apa tuan mudamu sengaja mengalah? Dia berhasil menghindarinya. Kurasa anak ini punya sesuatu. Cepat sekali. Jurus apa itu? Tak kusangka di kandang kuda keluarga Liku ada orang seperti ini. Apa katamu? Cari mati. Bocah, kau hanya bisa menghindar, ya? Kali ini akan kulihat bagaimana kau menghindar. Tuan mudamu cepat sekali. Dalam sekejap sudah di belakangnya. Kali ini anak itu pasti mati. Kali ini akan kulihat bagaimana kau menghindar. Tidak bagus. Dia terbang. Kakakku sih, hebat sekali. Ini, bagaimana mungkin? Seorang kusir ternyata sekuat ini. Itu hanya trik murahan saja. Anak ini punya sesuatu ya. Cuma lari-lari juga tidak akan menang. Tuan mudamu bisa membuat kesalahan berkali-kali. Sedangkan dia hanya boleh salah sekali. Bocah, kau membuatku marah. Cepat lihat, tuan mudamu serius. Energi pedang berwujud. Bocah ini tamat. Dia sampai membuat tuan mudamu mengeluarkan energi pedang berwujud. Energi pedang berwujud bisa membunuh orang. Bocah, kau menyerah saja. Tidak sepadan mempertaruhkan nyawamu. Jurus apapun di hadapan kekuatan absolut tidak ada gunanya. Kak, bunuh dia. Hati-hati. Bocah, bisa mati di bawah energi pedang berwujudku. Sudah jadi kehormatanmu. Mati kau. Gawat, Tuan mudamu ini. menyerang dengan sekuat tenaga. Energi pedang ini. Bahkan Tuan Li pun tidak berani menahannya dengan tangan kosong. Bocah ini bunuh diri. Membuat tuan mudamu marah besar. Kau cari mati. Kali ini benar-benar kacau. Anak ini pasti akan terluka parah kalau tidak mati. Sudah kubilang, anak ini tidak akan bertahan 3 jurus. Aku menang. Sinner, lihat kan? Dia tidak sehebat itu. Di depan kakakku, dia hanyalah sampah. Tuan Li, bisakah Anda mengumumkan hasilnya sekarang? Tunggu. Energi pedang ini, mengapa tidak menghilang? Kau. Kakakku sih. Astaga, ini bagaimana mungkin? Dia benar-benar keluar dari energi pedang itu. Tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Apa anak ini masih manusia? Bagaimana kau melakukannya? Tidak mungkin. Dia hanya seorang kusir. Tingkat pengendali energi. Ini adalah tingkat pengendali energi pedang. Tidak kusangka di kandang kuda kecil keluarga Liku ternyata menyembunyikan seorang ahli seperti ini. Siapa dia sebenarnya? Energi pedangmu. Aku kembalikan padamu. Ini, jurus ini. Aku seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Kenapa terasa tidak asing? Siapa dia sebenarnya? Siapa sebenarnya orang ini? Tidak. Ini tidak mungkin. Ternyata kakak kusir sangat hebat. Siapa sebenarnya dirimu?
Sudah kau bilang. Aku hanyalah seorang kusir kecil dari keluarga Li. Dia benar-benar menang. Tuan mudamu benar-benar kalah. Kalah dari seorang kusir. Sepertinya pemenang hari ini. Ada orang lain yang terpilih. Tuan kota, dia hanya seorang kusir. Tidak pantas. Siapapun dia, selama dia menjadi juara, dia akan menjadi suami Sinar. Karena dia bisa mengalahkan tuan mudamu, maka sesuai aturan, dia adalah pemenang kontes bela diri pernikahan kali ini. Aku umumkan. Tunggu dulu. Akhirnya datang juga. Siemens Xiongba. Untuk apa kau datang? Dari mana datangnya orang barbar ini? Memakai topeng dan berpura-pura. Tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Kembalikan kakakku. Aku akan membunuhmu. Ya dah, jangan gegabah. Siemens Xiongba ini, dia datang dengan niat buruk. Aku sendiri yang akan menuntut keadilan untukmu. Siemens Xiongba, untuk apa kau datang? Tentu saja untuk ikut kontes bela diri pernikahan. Tuan Li, apa kau takut? Jika kau tidak berani menerima tantangan kami, maka kau harus mengakui bahwa seni bela diri Zongyuan kalian itu sampah. Tuan Li, biarkan aku menghadapinya. Apa yang Tuan Li katakan itu benar. Karena mereka berani datang, maka jangan biarkan mereka kembali. Kalian bukan tandingannya. Biarkan aku yang menghadapinya. Tuan Li senior. Biarkan aku saja. Kau hanya seorang kusir. Kau tidak akan bisa mengalahkan mereka. Biarkan Tuan Li senior yang maju. Kusir, Betul. apa maksudmu? Apa kau sedang bercanda dengan kami? Membiarkan seorang kusir melawan kami. Kenapa? Kalian takut? Takut? Dalam kamus Siemens Xiongba, tidak ada kata takut. Tapi Li Ximing, aku sudah peringatkan sebelumnya. Jika dia kalah, kau harus menyerahkan putrimu untuk dinikahkan ke wilayah barat kami. Kau berani? Tuan Li, ini tidak boleh terjadi. Anda tidak bisa mempertaruhkan masa depan, Nona. Betul. Tuan Li, jika Nona menikah ke wilayah barat, itu akan menjadi aib bagi kita semua, orang-orang Zongyuan. Dia hanya seorang kusir. Tidak pantas mewakili kita, orang-orang Zongyuan, untuk bertarung. Kenapa? Dia bisa mengalahkan Mu Changqing dengan mudah. Kalian lupa? Atau apakah? Ada di antara kalian yang bisa mengklaim bisa mengalahkan Mu Changqing. Saat ini, hanya dia yang paling cocok. Tuan Li, barusan dia mengalahkan kakakku. Itu hanya karena dia menggunakan cara-cara licik saja. Lagi pula, kakakku tadi sudah menerima begitu banyak tantangan dari para tuan muda. Dia sudah kelelahan, makanya dia bisa mengambil kesempatan. Betul. Nonamu benar. Ini tuh tidak bisa dipertaruhkan. Betul. Tuan Li, kurasa kau sebaiknya ganti orang saja, agar tidak kalah terlalu parah nanti. Hahaha. Cepat turun. Aku percaya padanya. Aku percaya padanya. Jika kakak kusir kalah darimu, aku akan menerima kekalahanku. Sila, kau gila. Aku percaya pada kakak kusir. Bagus. Nona Li, kau sendiri yang mengatakannya. Jika dia kalah, kau harus patuh. Ikut kami kembali ke wilayah barat. Nona Li, Jangan lakukan itu. Nona, kau begitu percaya padaku. Kau tidak akan membiarkanku menikah dengan wilayah barat, kan? habislah. Kali ini habislah. Jika anak ini kalah, Nona muda keluarga Li menikah dengan wilayah barat.
Itu konyol sekali. Sudahlah. Semangat pasti akan menurun. Saat itu, Kota Yang, bagaimana bisa menahan pasukan Beimang yang menyerbu? benar. Aku tidak mengerti mengapa Tuan Li dan Nona Li begitu percaya padanya. Dia hanya seorang kusir. Tuan Li, ini yang kalian katakan. Ini, mungkinkah dia Fei Long dari wilayah barat? Ya, benar. Konon, Dia adalah petarung jenius yang muncul di wilayah barat dalam 10 tahun terakhir. kekuatan ilahi alami. Kekuatan tak terbatas. Bisa mencabut pohon besar selebar 3 meter dengan tangan kosong. Pernah saat pertempuran di perbatasan. Dengan kekuatannya sendiri, menghancurkan Zhongyuan kita, pasukan ribuan orang. Mengerikan sekali. Apa? 1 orang melawan 1000? Apa dia masih manusia? Tuan Li, Sekarang masih belum terlambat untuk menyesal. Asal kau akui orang Zhongyuan tidak sekuat wilayah barat kami dan setiap tahun memberikan upeti kepada wilayah barat kami. Tunduk? Mimpi! Kalau begitu, hanya bisa putri kesayanganmu. Itu kunikahkan dengan Fei Long. Fei Long ini belum punya istri. Aku orang kasar. Mungkin tidak akan berbelas kasihan pada wanita cantik. Gadis cantik, kakak akan menyayangimu dengan baik. orang Zhongyuan kami tidak akan pernah menyerahkan tanah memberikan upeti. Tunduk! Kalau begitu jangan salahkan aku jika tidak memberimu kesempatan. Kakakku sih semangat. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak memberimu kesempatan. Kakak kusir, semangat. Sina, aku tidak mengerti. Kenapa kamu begitu percaya padanya? Entah kenapa, aku merasa sangat tenang. Kakak kusir sangat mirip dengan seseorang. Bocah, jika kau tidak ingin mati, sekarang juga berlutut dan bersujud padaku, lalu kembali mengurus kuda. Mungkin aku masih bisa mengampuni nyawamu. Selama ini, hanya orang wilayah barat yang berlutut dan bersujud pada orang Zhongyuan. Kau cari mati. Kau berani mempermainkanku. Fei Long, jangan banyak bicara dengannya. Satu tamparan bunuh dia. Biarkan mereka tahu betapa hebatnya dirimu. Astaga, satu tamparan ini sepertinya bisa menghancurkan orang. Lambat. Terlalu lambat. Apa? Bisa main seperti ini juga? Gawat. Ini kuncian naga dari wilayah barat. Sekarang, kau pasti mati. Yang terkena jurus ini tidak bisa kabur. Akan terjerat erat sampai mati lemas. Kupikir dia sehebat apa sih? Cuma segini, Tuan Li. Pemenang sudah ditentukan. Sudah kubilang dia tidak bisa, kan? Sinner, habislah, sudah. Kakak kusir. Tadi dia mundur selangkah. Kupikir dia punya rencana. Ternyata cuma perasaanku saja. Belum tentu. Terkena kuncian nagaku. Bahkan Dewa Emas pun datang. Tidak akan bisa lolos. Kau Mati kau. Apa? Mungkinkah ini ilmu legendaris? ilmu pengecilan tulang. Betul, itu memang ilmu pengecilan tulang. Kebetulan sekali, itu ilmu yang tepat untuk mengatasi kuncian naga ini. Tidak kusangka kusir kecil ini ternyata begitu hebat. Siapa sebenarnya kau? Benar-benar tidak kusangka, seorang kusir kecil. Ternyata menyembunyikan ilmu hebat. Benar-benar luar biasa. Ilmu pengecilan tulang?
Ini tidak mungkin. Sudah kuduga, kakak kusir memang hebat. Jangan senang dulu. Hanya ilmu pengecilan tulang kecil saja. Lihatlah, betapa bersemangatnya kalian. Seolah-olah sudah menang. Fei Long, jangan main-main dengan mereka lagi. Bunuh dia. Kau berani mempermainkanku? Gawat, dia akan meledak. Gawat, hati-hati. Anak muda, kenapa kau tidak hidup dengan tenang, malah mencari mati? Membuat Fei Long marah, memaksanya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Gunung Tai menimpa. Sekarang, kau hanya tinggal menunggu, dihancurkan menjadi daging cincang. Jurus apa ini? Jurus yang turun dari langit. Kakak kusir, cepat lari, lari. Tidak ada yang bisa lari. Jurus unik, Fei Long. Sekarang mau lari, sudah terlambat. Habislah, kusir sudah terkunci. Kemanapun dia lari, Fei Long di atas sana pasti bisa menguncinya. Dengan kecepatan dan berat badannya itu, dia bisa dengan mudah mengubah kakak kusir jadi daging cincang. Kali ini dia tamat. Jurus ini, kurasa di seluruh Zhongyuan, tidak ada yang bisa memecahkannya kan? Sekarang, dia mati konyol. Ini. Fei Long menang. Selesai. Habis. Semuanya habis. Dia menghancurkan kakak kusir sampai tak bersisa. Kakak kusir. Tuan Li, bukankah sudah waktunya menepati janji? Tunggu. Kenapa? Kau tidak mau menerima kekalahan? Astaga. Ada apa ini? Itu kakak kusir. Dia baik-baik saja. Syukurlah. Ini tidak mungkin. Tidak. Di mana Fei Long? Dia jelas-jelas terkena pukulan tadi. Kok tidak apa-apa sama sekali? Ini, apa dia masih manusia? Bagaimana dia melakukannya? Itu jurus pemindah bentuk. Jurus pemindah bentuk. Betul, jurus semacam ini Orang yang menguasainya di seluruh dunia. sangat sedikit. Mampu dengan kecepatan ekstrim. Di depan musuh, meninggalkan bayangan, mengganggu penglihatan. Jurus pemindah bentuk, ilmu pengecilan tulang, tingkat pengendali energi. Di dunia saat ini, orang yang menguasai beberapa jurus. Jurus pamungkas ini, mungkinkah dia? Tidak mungkin. Siapa dia? Katakan. Katakan. Genius tak tertandingi 10 tahun lalu. Pendekar pedang nomor 1 di dunia persilatan. Duan Wu Fei. Ayah, siapa? Kakak iparmu. Apa? Kakak ipar? Kakak Ufeng? Apa? Duan Wufeng? Dia yang sendirian menyelamatkan kota yang kita, jenderal muda itu. Tidak mungkin. Wu Feng sudah meninggal. Bersama Anyan meninggal 10 tahun lalu dalam perang itu. Ayah, dulu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kakak dan kakak ipar harus meninggal? 10 tahun lalu, pasukan Beimang menyerang mendadak. Tuan Li sedang memimpin pasukan di luar. Kota yang kita. Hanya Duan Wufeng dan Nona muda Anyan yang menghadapi pasukan besar Beimang. Semua orang mengira kota yang akan jatuh. Namun, Beimang juga memiliki seorang iblis. Tua Ge. Tua J dijuluki sebagai jenderal terkuat pertama Beimang. Bahkan dijuluki sebagai pedang nomor 1 Beimang. Pedang iblisnya telah membunuh Nona Anyan. Anyan! Wu Feng, Jangan balas dendam untukku. Aku hanya punya satu permintaan. Hatiku.
Lindungi. Lindungi. Lindungi dia baik-baik. Anyan! Anyan! Duan Wufeng sendirian menerobos markas musuh. Dengan kekuatannya sendiri, dia membantai pasukan Beimang sampai tak tersisa. Tapi, Wufeng, dengan kekuatannya sendiri, telah memberi waktu untuk pasukan Zhongyuan kita. Saat aku memimpin pasukan besar tiba di sana, dia sudah... konon, Duan Wufeng tewas di medan perang di pasukan Beimang. Ada yang membawa helmnya, sepatu botnya, zirahnya untuk mengklaim hadiah. Puluhan ribu pasukan Beimang menyaksikan sendiri dia dimakan hidup-hidup. Bagaimana dia bisa? Kakak Wu Feng itu, dia pahlawan kota. Yang kita, dia hanyalah kusir bau. Benar juga. Jika itu Duan Wufeng, Mana mungkin dia hanya seorang kusir kecil di keluarga Li. Cukup, semua diam. Siapapun itu yang membunuh Fei Long harus membayar nyawanya. Fei Long apa? Lebih cocok disebut cacing gemuk. Ximen Xiongba, Aku rasa kau tidak bisa menerima kekalahan, ya? Betul, Ximen Xiongba. Kalian kalah cepatnya dari Song Yuan. Yenya sana. Yenya sana. Hanya dari Zongyuan. Seorang kusir kecil dari Zongyuan saja bisa mengalahkan jenderal besar wilayah barat kalian. Seorang kusir kecil dari Zongyuan saja bisa mengalahkan jenderal besar wilayah barat kalian. Muka apa lagi yang kalian punya untuk berdiri di tanah Zongyuan kami? Cepat kembali ke wilayah barat kalian. Pergi ke tempat kecil itu. Jangan senang dulu. Ini belum berakhir. Ximen Xiongba, kau kalah. Apalagi yang ingin kau lakukan? Siapapun kau harus membayar nyawamu. Siapa bilang wilayah barat hanya punya satu penantang? Kenapa wanita ini ikut campur? Turun sana. Jangan sampai mati dipukul kusir itu. Apakah wilayah barat benar-benar kehabisan orang? Jauh-jauh datang, mengirim wanita untuk meramaikan suasana. Kalian ini berambut panjang tapi berpandangan sempit. Jadi, diamlah. Dia sangat ahli menggunakan pedang ganda tak terduga. Suaminya yang malang itu hanya karena menyinggungnya langsung dipenggal. Seorang kusir rendahan berani menghalangiku? Jangan banyak omong kosong. Bila pedang ganda. Selesai sudah. Ku dengar di dunia persilatan tak ada yang bisa lolos. Dari jurus pamungkas Shui Yao, bila pedang ganda. Kali ini kusir itu pasti mati. Kali ini kusir itu pasti mati. Seorang kusir sok pamer dan mencari perhatian. Sekarang rasakan. Bertemu dengan Shui Yao. Lihat saja bagaimana dia akan berakhir. Kakak kusir, kamu bahkan tidak bisa menahan 30% kekuatanku. Kurasa kamu tidak perlu berjuang lagi. Terima saja kematianmu dan bayar nyawa Fei Long. Jangan banyak bicara dengannya. Cepat selesaikan pertarungan ini agar kita bisa segera menikah dengan nona muda keluarga Li. Wanita ini menggunakan sihir. Kepalaku sakit sekali. Curang. Dia menggunakan lonceng arwah wilayah barat. Ini curang. Benda ini siapapun itu tidak akan bisa menahannya.
Ini adalah ilmu yang sudah lama hilang di dunia persilatan. Auman Singa. Apa itu Auman Singa? Sebelumnya, aku hanya pernah mendengarnya dari satu orang. Aku tahu, Auman Singa adalah ilmu rahasia dari keluarga bela diri Sekte Xuanhe. Sayangnya, 10 tahun lalu, Sekte Xuanhe dihancurkan. Malam sebelum kehancuran, pemimpin Sekte Xuanhe mempercayakan ilmu rahasia ini kepada sahabat karibnya agar bisa dikembangkan lebih lanjut. Sahabat karib itu adalah Yuan Wufeng. Kakak ipar? Bisa membuatnya berkembang pesat. Sahabat karib itu adalah Yuan Wufeng. Kakak ipar? Kakak ipar lagi. Ini terlalu kebetulan. Katanya sudah lama hilang. Bagaimana kalian tahu dia menggunakan Auman Singa? Bagaimana kalau itu jurus lain? Menurutku, kusir berpakaian compang-camping ini mustahil Duan Wufeng. Betul, Duan Wufeng yang terhormat, mengapa dia mengurus kuda di keluarga Li selama 10 tahun? Untuk apa? Untuk kuda yang sulit diurus? Untuk kuda yang tidak mandi? Dasar tidak berguna. Kenapa mereka membunuh orang mereka sendiri? Orang wilayah barat memang tidak punya hati nurani. Dia? Apakah dia? Lengmo dari wilayah barat? Benar, Itu dia. dijuluki pendekar pedang nomor 1 di wilayah barat. Konon, dia juga murid langsung dari Tuage, pendekar pedang nomor 1 dari Beimang. Pedang yang dia bawa itu adalah pedang kesayangan Tuage. Kau adalah Lengmo. Yang selama beberapa tahun ini menantang para pendekar pedang di Zhongyuan. Kau mengenalku. Mungkinkah dia adalah Leng Mo yang beberapa tahun terakhir ini datang ke Zhongyuan menantang para pendekar pedang dan tak pernah kalah? Bocah, lumayan juga. Kau punya sedikit pengetahuan. Betul. Aku adalah Lengmo, pendekar pedang nomor 1 di wilayah barat. Lengmo. Oh, bukan. Bukan pendekar pedang nomor 1 di wilayah barat, tapi Lengmo, pendekar pedang nomor 1 di dunia. Sombong sekali. Memangnya tidak? Semua pendekar pedang di Zhongyuan ini, semuanya adalah pecundang di tanganku. Jika Duan Wufeng ada di sini, apa kau masih bisa sombong begitu? Betul. Apa-apaan pendekar pedang nomor 1 di dunia? Kau pantas? Pendekar pedang nomor 1 di dunia yang sesungguhnya adalah pedang Wuhen milik Duan Wufeng. Pendekar pedang nomor 1 di dunia. Bukan urusanmu. Sayang sekali, dia sudah mati. Aku justru berharap dia masih hidup. Dengan begitu, aku bisa membunuhnya sendiri. Biar dia tahu, pedang iblis di tanganku ini adalah pedang nomor 1 di dunia. Gawat! Pedang iblis milik Lengmo ini bukan main-main. Bocah, meskipun tadi kau bisa mengalahkan Fei Long, itu karena Fei Long meremehkanmu. Aku, Lengmo, tidak akan berbelas kasihan. Kau tunggu saja kematianmu. Dia benar. Lengmo ini terkenal sebagai pecandu pedang. Siapapun yang dihadapinya, dia akan bertarung sampai mati. Tidak akan berbelas kasihan. Begitu pedang iblisnya keluar, pasti akan ada darah. Kakak kusir, jangan meremehkan musuh. Li Xin, kamu mau apa? Cepat kembali. Berbahaya. Ini tidak adil. Kalian sudah kalah. Sekarang masih mau menantang kakak kusir. Kalian curang. Kenapa, Tuan Li? Apa kau punya aturan? Hanya boleh satu orang yang menantang. Tidak mampu. Kalau begitu, jangan adakan kontes bela diri pernikahan ini. Nona, tidak apa-apa. Biarkan dia datang. Tidak bisa. Ini tidak adil bagimu. Lagi pula, kamu bertangan kosong. Dia masih memegang pedang bobrok. Meskipun menang, itu bukan kemenangan yang terhormat. Apa katamu? Meskipun aku tidak menggunakan pedang, aku tetap bisa membunuhnya. Nah, begitu baru benar. Hebat, Nona Li. Jurus provokasimu ini membuat Lengmo melepaskan pedang iblisnya. Itu sama saja dengan mematahkan cakar Lengmo. Kali ini, dia pasti kalah. Benar. Anyan, Sinner juga sudah besar. Dia tahu cara memikirkan kau. Lengmo, sabut pedangmu dan bunuh dia. Untuk menghadapi sampah seperti ini, aku bisa membunuhnya dengan tangan kosong.
Nona, kami tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu cari mati ya? Dia ternyata bisa dengan satu tangan menangkis jurus Lengmo. Sinner, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kakak kusir mirip sekali dengan kakak tanpa nama. Simen Xiongba, menurutku, pendekar pedang nomor 1 wilayah barat kalian ini tidak sehebat itu. Bahkan, kusir kami saja tidak bisa dikalahkan. Pendekar pedang nomor 1 apanya? Menurutku, dia orang paling menyebalkan nomor 1. Oh iya, Lengmo, tanpa pedang iblismu, kamu seperti harimau yang dicabut taringnya. Mengerti kan? Kamu pasti kalah. Lengmo, jangan bengong. Cepat habisi dia. Lumayan juga. Pantas saja kamu bisa mengalahkan Fei Long dan Shui Yao. Gawat, ini ilmu kekebalan tubuh. Ilmu kekebalan tubuh? Tuan Li memang berpengetahuan luas. Betul sekali. Ini adalah ilmu sakti wilayah barat kami. Ilmu kekebalan tubuh. Apa? Ilmu kekebalan tubuh? Ternyata ada yang benar-benar berhasil menguasainya. Apa itu ilmu kekebalan tubuh? Konon itu adalah ilmu sihir wilayah barat. Itu bisa membuat tubuh seseorang menjadi seperti senjata, kebal terhadap pedang dan tombak. Apa? Ilmu kekebalan tubuh. Ya, mari kita lihat seberapa keras dirimu. Coba saja. Apa orang ini manusia? Selain ilmu pedangnya yang tak tertandingi, teknik tubuhnya juga sekuat ini. Betul. Ilmu kekebalan tubuh ini adalah jurus rahasia Tuake. Kenapa dia juga mengajarkannya pada orang ini? Sekarang kakak kusirku masih bisa bertahan, tidak? Ya? Kusir kecil. Berani-beraninya kau berulah di sini. Gawat. Dia sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Bahkan tanpa pedang sekalipun, kau bukan tandinganku. Aku ingat sekarang. Tuake menggunakan jurus ini untuk mengalahkan banyak pendekar pedang dari Zongyuan. Ayah, bagaimana cara mengatasi ilmu kekebalan tubuh ini? Ilmu kekebalan tubuh adalah teknik tubuh yang luar biasa. Secara teori, tidak bisa dipecahkan. Apa? Habislah kita sekarang. Anak muda, aku sarankan kau menyerah saja. Ilmu kekebalan tubuh itu tak terkalahkan. Bagus, jurus yang hebat. Ini benar-benar jurus hebat yang bisa mengalahkan kekuatan besar dengan sedikit tenaga. Bagus. Ini, bagaimana mungkin? Dia cuma kusir. Bagaimana mungkin dia sekuat ini? Jurus ini, bahkan ayahku tidak bisa mengatasinya. Tik murahan, tidak akan melukaiku. Betul. Di dunia ini belum ada yang bisa melukai jurus Dewa Wilayah Barat. Kalau tidak bisa memecahkan ilmu kekebalan tubuh ini, kusir ini tidak akan menang. Bagaimana cara memecahkannya? Dulu, selain Tuan Wu Feng yang berhasil memecahkan ilmu kekebalan tubuh Tuage, sampai sekarang belum ada yang berhasil. Meskipun ilmu kekebalan tubuh Lengmo ini tidak sekuat gurunya Tuage, tapi ini juga termasuk yang terbaik. Sulit. Kakak, kenapa kau melihatku begitu? Bukan. Kakak, tolong aku. Tolong apa? Tidak apa-apa, kau hanya perlu berdiri. Biarkan aku memukulmu. Baiklah. Biarkan kau memukul. Pembantu. Hanya dia. Kalian semua maju bersama. Tetap bukan lawanku. Bukan. Apa yang dilakukan kusir ini? Jangan-jangan dia ingin Yao Liang. Mati menggantikannya. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Aku tidak mati. Bagaimana dia melakukannya? Ilmu kekebalan tubuhnya telah dipatahkan. Ini. Apa? Apa yang terjadi?
Kenapa keduanya memukul Yao Liang, tapi Yao Liang tidak terluka sedikit pun, sedangkan Leng Mo terluka parah? Mungkinkah ini? Benar. Ini adalah pukulan menembus gunung. Kenapa aku tidak memikirkannya? Ada jurus ini juga yang bisa mematahkan ilmu kekebalan tubuh yang tak terkalahkan ini. Pukulan menembus gunung? Yang disebut ilmu kekebalan tubuh. Tidak lebih dari ini. Simen Xiongba, ilmu kekebalan tubuh kalian. Bukankah dia disebut-sebut tak terkalahkan? Leng Mo, cabut pedangmu dan bunuh dia. Astaga, kau menyerang diam-diam. Tidak sportif. Bukankah sudah sepakat tidak pakai pedang? Mati kau! Hati-hati. Mati kau! Energi pedang yang kuat. Satu serangan. Dia membunuh Leng Mo dalam satu serangan. Di dunia ini, selain Tuan Wu Feng, tidak ada yang lain. Pedang Wuhen. Dia adalah Tuan Wu Feng, itu pendekar tua. Dia Kakak. Kakak. Ternyata benar-benar kau. Apa? Sino, mungkinkah kakak yang kau maksud ternyata dia? Kakak, aku merasa sangat dekat denganmu. Ternyata kau selalu di sisiku. Jangan takut, Sina. Ada aku di sini. pendekar Duan. 10 tahun lalu, pahlawan yang menjaga negeri kita. Simen Xiongba, buka mata anjingmu dan lihat. Ini adalah pendekar pedang nomor 1 Zhongyuan. Duan Wu Feng. Duan Wu Feng, aku tahu kamu tidak akan mati semudah itu. Aku sudah menunggumu 10 tahun. Tua aja. Apa? Tua ke? Pendekar nomor 1, Deimang. Tua. Kenapa dia ada di sini? Dia adalah Tua Ge. Betul. Tua Ge. Bukankah dia Simen Xiongba? 10 tahun. Akhirnya kita bertemu lagi. Mau balas dendam? Ikut aku. Jangan banyak bicara. Terima kematianmu. Kakak. Kakak. Manisnya. Kamu masih saja licik. Jurus ini namanya menyerang timur, memukul barat. Selalu berhasil. Duan Wu Feng, sifat sentimentalmu adalah kelemahan fatalmu. Baik 10 tahun yang lalu, maupun 10 tahun kemudian, kau tetap bukan tandinganku.
Tua Je, ini bukan tempatmu berbuat onar. Tuan Li, jika kau ingin ikut campur, pikirkan dulu kemampuanmu. Tua Je, dalam kontes bela diri, bermain curang, apa itu namanya? Pahlawan sejati. Berbuat onar begini, apa kau pikir? Zhong Yuan tidak punya siapa-siapa. Aku akan menghadapimu. Aku juga. Aku ikut. Kami berlima ahli bela diri terkemuka. Ternyata bukan tandingannya. Sudah mencapai puncak. Pasukan Beimang punya iblis seperti ini. Jika tidak bisa disingkirkan, Zhong Yuan dalam bahaya. Orang tua, jika tidak punya kemampuan, jangan mempermalukan diri sendiri. Tua Ge, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Orang-orang Zhong Yuan, kalian terlalu lemah. Sekumpulan semut, kalian tidak sebanding 10.000 pun dengannya. Orang-orang Zhong Yuan, sudah saatnya kalian tunduk padaku. Jika kau ingin membunuh, bunuh aku dulu. Sina, cepat pergi. Karena kau ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Jika kau ingin membunuh, bunuh aku dulu. Sina, cepat pergi. Karena kau ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Tuan Wu Feng, kau benar-benar kecoa yang tak bisa mati. 10 tahun lalu, kau membunuh kekasihku. 10 tahun sudah. Aku menunggu hari ini selama 10 tahun penuh. Tua Je, hari ini aku akan membuatmu merasakan rasanya kehilangan segalanya. Banyak omong. Mati kau. Sepuluh tahun berlalu. Hanya segini saja kemajuanmu. Jurus ini bernama 10.000 pedang menusuk jantung. Kau kalah. Yang kalah adalah kalian. Maksudmu apa? 1 juta pasukanku sudah mengepung kota yang hari ini kalian semua akan mati. Tuan Wu Feng, 10 tahun lalu kau bisa sendirian mempertahankan kota yang. Tapi hari ini aku tidak percaya kau bisa mempertahankannya sendirian lagi. Pedang nomor 1 di dunia ini tetaplah milikku. Sayangnya, kau tidak akan bisa melihatnya. Orang Zhong Yuan menang. 1 juta pasukan menyerbu tanah Zhong Yuan kita. Apakah takdir ini menghancurkan kita? Takut. Tidak. Selama ada kakak di sini, aku tidak takut. Aku hanya ingin satu permintaan terakhir. Boleh, kan? Kau harus kembali dengan selamat. Kawan lama. Temani aku sekali lagi.